Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang akan segera memberikan dividen. Ini merupakan saham rumah sakit yang cukup terkenal. Apalagi pas terjadi pandemi ini, banyak sekali saham-saham rumah sakit yang tiba-tiba muncul di dalam pemberitaan. Sehingga saya kenal banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti BMHS, lalu ada lagi Omni, lalu seperti Mika ini juga ada. Pokoknya banyak sekali saham-saham rumah sakit yang saya kenal selama pandemi. Tetapi kita tidak akan bahas semuanya, tapi kita bahas salah satunya yang akan segera membayarkan dividen, yakni adalah Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Dengan kode emiten MIKA atau kita panggil aja Mika. Mika ini akan segera membayarkan dividen sebesar Rp36 per lembar saham. Dan sama seperti Vici, come date-nya tanggal 20 Mei tahun 2022. Jadi saya cepat-cepat bikin biar nggak terlalu telat ya. Sebenarnya udah telat, tapi pas video ini di-upload itu masih tanggal 20, jadi masih ada sisa beberapa jam sebelum come date-nya habis, biar teman-teman tahu apakah dividen daripada Mika ini menarik atau tidak. Sebesar Rp36 per lembar saham. Itu berarti dividen yield-nya itu 1%-an. Yap, cukup kecil, jadi otomatis nggak menarik bagi saya ya. Lalu fundamentalnya sendiri bagaimana? Bergerak di bidang kesehatan yang cuan banyak selama pandemi. Bagaimana kabar fundamentalnya? Kita akan lihat sama-sama di sini pembahasannya. Pertama kita kenalan dulu dengan Mika ini, di mana mereka didirikan tahun 1989 ya, demi mengejar Indonesia yang lebih sehat. Yap, telah sukses membangun jaringan rumah sakit yang dipercaya oleh keluarga Indonesia hari ini. Lebih dari 25 tahun melayani masyarakat Indonesia ya. Kalau kita hitung di sini sih sekitar 10-23. Yap, sudah lebih dari 25 tahun malahan ya. Karena sekarang kan udah tahun 2022, berarti udah sekitar 33 tahun malahan ya. 33 deh. Jadi ini artikelnya mungkin bikinnya udah 7 tahun yang lalu, 2015-16. Lalu katanya menghadapi dinamika dalam memberikan layanan kesehatan yang menantang kita untuk terus berupaya lebih baik ya. Berangkat dari komitmen untuk menyentuh lebih banyak keluarga Indonesia, kita siap melangkah maju menjadi mitra keluarga seperti nama mereka. Yap, mitra keluarga adalah Life, Love, Laughter. Ini simbol mereka. Lalu untuk pelayanan mereka seperti apa aja sih? Di sini kita bisa lihat ya beberapa ya. Tentunya masih lebih banyak lagi, tapi overall ada ESWL ya. Solusi untuk mengatasi batu saluran kemih tanpa operasi atau pembedahan ya. Keunggulannya pasti tanpa luka dan reaksi nyeri minimal. Masa pemulihan lebih cepat dan dapat dilakukan dalam rawat jalan, one day care. Selanjutnya ada bone densitometry. Ini untuk mengukur kepadatan mineral tulang. Hasil dari pemeriksaan ini dapat membantu menemukan diagnosa, monitoring, pengobatan osteoporosis dan pemberian terapi. Lalu selanjutnya ada laparoskopi ya. Metode operasi yang cukup terkenal, populer di bidang kasus bedah, kebidanan dan kandungan dengan sayatan kecil sehingga masa pemulihan lebih cepat, minimal invasif. Teknik ini dapat digunakan sebagai alat diagnostik dan terapeutik untuk pengobatan. Lalu selanjutnya ada artroskopi. Ini adalah teknik operasi minimal invasif dengan memasukkan teropong berisi fiber optik dan lensa ke sendi yang sakit melalui sayatan kecil lagi ya. Teknik tindakan pemotongan dan pembersihan dan pencahitan jaringan yang rusak atau sobek dilakukan melalui teropong ini. Teknologi udah maju banget. Lalu yang terakhir ada mamografi, alat untuk mendeteksi dan jalan terbaik untuk melindungi diri melawan kanker payudara. Program uji saring kesehatan payudara oleh dokter terlatih, X-ray, pengurasan diskusi hasil, instruksi untuk latihan pemeriksaan payudara secara dini, sadari. Penanganan dan pengobatan terpadu ya, ada dokter radiologi, dokter bedah onkologi, dokter medikal onkologi, dokter patologi anatomi juga ada. Itulah sekilas tentang pelayanan yang mereka berikan daripada Mika ini. Yap, overall sih kebanyakan ya benar seperti nama mereka ya. Ini pelayanan kesehatan untuk keluarga, untuk ayah, ibu, dan anak. Udah mencangkup semuanya sih teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat fundamental daripada Mika ini. Untuk prospeknya sih nggak usah diragukan deh. Kita ini manusia yang bisa sakit, pastinya rumah sakit masih menjadi kebutuhan ya, pastinya prospeknya pasti bagus. Lalu selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya dulu. Polisi masyarakatnya sebesar 35%.
Lalu dengan PT Gria Insani Cakra Sadaya sebesar 61% ya. Di sini beritanya sih nggak terlalu banyak yang negatif ya. Paling ini ada satu berita yang udah lama tahun 2017 di mana mereka kena sanksi. Kena hukuman dari Dinas Kesehatan karena kasus meninggalnya bayi Tiara Deborah ya, akibat tidak mendapat pelayanan yang baik pada tanggal 9 September 2017. Ini berita lama sih. Turut berduka waktu itu ya. Jadi waktu itu kejadiannya seperti ini teman-temannya. Jadi kan ada satu keluarga itu, dia ada bayi yang sakit dan mereka membawanya ke rumah sakit Mika ini untuk mendapatkan perawatan ya. Akan tetapi waktu itu dilaporkan ya, RS Mitra Keluarga Kalideres dilaporkan telah menolak memberikan layanan kesehatan berupa perawatan kepada seorang bayi dengan rujukan BPJS sehingga dialihkan ke rumah sakit lain ya. Pengalihan layanan seperti itu dinilai oleh Dinas Kesehatan DKI memperlambat layanan medis, sehingga mengakibatkan bayi tersebut tewas sebelum memperoleh pelayanan yang sesuai standar kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Kondisi itu terjadi karena dari 12 rumah sakit yang milik jaringan RS Mitra Keluarga, baru satu rumah sakit yang dapat menerima rujukan BPJS. Jadi akhirnya terjadilah kabar yang sedih ya. Nah, itu salah satu berita yang cukup membuat sedih daripada Mika ini. Sisanya sih udah nggak ada lagi sih. So semoga Mika dapat memberikan pelayanan kepada semua pihak ya, karena kita semuanya pasti membutuhkan kesehatan. Karena itulah, karena rumah sakit juga pasti rame sih teman-teman. Jadi saya juga sering ke rumah sakit, ada kadang-kadang ya, ada orang sakit. Jadi mari kita semua selalu menjaga kesehatan. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya di sisi key statistik, dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Bisnisnya berjalan lancar. Lalu selanjutnya valuasi PER-nya 36 kali. Ini cukup mahal bagi saya. PBV-nya juga ada 7 kali lipat. Operating profit margin 33%, net profit margin 24%, cukup tebal. Dengan cash ratio-nya 228%. Nggak heran mereka bisa bagi dividen. Dengan turnover 36M. Jadi apakah Mika ini menarik? Kalau bagi saya sendiri sih masih belum terlalu menarik ya. Untuk dividennya juga masih belum menarik. Jadi untuk pengelolaan rumah sakit ini saya skip dulu. Demikian pembahasan Mika yang akan segera memberikan dividen 1% lebih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.